Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil satu dulu sejenak sebelum beraktivitas sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari yang penuh berkat dan rahmat yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kiranya kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkannya. Bersabdalah ya Tuhan. Amin. Perikop bacaan kita terambil dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 20 yang mengatakan, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikianlah pembacaan kitab suci. Sebagai umat yang telah didamaikan Kristus, kita disebut sebagai kawan sewarga dan menjadi anggota kerajaan Allah yang hidup di bawah pimpinan dan hukum-hukum Allah. Umat yang didamaikan ini juga disebut keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, secara otomatis relasi antara etnis pun diungkapkan dengan istilah saudara. Selanjutnya, umat yang didamaikan itu juga disebut sebagai tempat kediaman Allah. Umat yang diperdamaikan itu dilihat sebagai bait Allah perjanjian baru. Penggenapan perjanjian Allah itu bukan pada bangunannya, tetapi pada persekutuan yang hidup dari anggota keluarga Allah yang didasari oleh pemberitaan janji Allah melalui para nabi dan kesaksian para rasul tentang Kristus. Jadi setiap orang Kristen adalah batu yang tersusun bagi bait Allah. Kalau dahulu orang-orang kafir tidak bersunat, beribadah dalam bait Allah secara terpisah, dipisahkan oleh dinding pemisah, maka sekarang bukan saja tidak ada dinding pemisah, bahkan mereka menjadi batu-batu penyusun bait Allah. Dalam surat Paulus nampak jelas Paulus menekankan pentingnya persatuan di dalam tubuh gereja, karena bila gereja terpecah karena perbedaan yang ada, maka hal itu sama sekali tidak berguna. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang di dalamnya tidak ada lagi pembedaan meskipun adanya perbedaan-perbedaan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Gereja adalah tubuh Kristus. Semua anggota gereja, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, dipersatukan oleh kasih Kristus dan dengan darahnya yang kudus. Gereja dipanggil menjadi alat Tuhan yang menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Gereja seharusnya menghargai perbedaan. Paulus melihat dan menggambarkan keragaman sebagai dasar untuk membentuk satu kesatuan. Keragaman dalam jemaat bukan untuk membuat anggota jemaat membandingkan diri satu dengan yang lain. Bukan juga untuk menciptakan persaingan dan perpecahan, melainkan membentuk kesatuan yang dianalogikan sebagai tubuh Kristus. Tugas gereja, yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani, akan semakin bertumbuh dan berkembang jika seluruh umat Tuhan yang mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang ada, namun memaknai perbedaan itu sebagai satu kekuatan yang sangat berguna bagi orang lain. Dan pada akhirnya, gereja yang sejati adalah gereja yang meletakkan Kristus sebagai batu penjuru, penopang yang membuat bangunan tersebut dapat berdiri kokoh. Jika Kristus mati di kayu salib untuk memperdamaikan bukan hanya antara manusia dengan Allah, tapi antara manusia dengan sesamanya, mengapakah kita mau memisah-misahkannya kembali? Jangan karena kita berbeda suku, bahasa, ras, budaya, bahkan hanya karena berbeda denominasi gereja, menganggap diri yang paling baik dan benar di hadapan Tuhan, sementara yang lain itu jauh. Jangan ciptakan tembok pemisah lagi, karena itu sudah dilenyapkan di kayu salib. Jika kita membangun kembali tembok pemisah di dalam gereja, itu sama saja menghina pengorbanan Kristus. Kristus telah menyatukan orang-orang percaya di dalam kasih dan pendamaian. Maka sebagai gereja, kita sudah seharusnya saling menerima dan senantiasa hidup dalam persatuan. Kita mungkin berbeda pendidikan, kelas sosial, suku, etnis, budaya,
warna kulit, jenis kelamin, usia. Tetapi, hendaklah hal-hal itu tidak menjadi tembok pemisah di antara kita. Karena sesungguhnya kita ini satu keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus. Mereka yang datang di daerah ini, mesti kita terima sebagai saudara di dalam Kristus. Kita tidak boleh memperlakukan para pendatang sebagai orang asing. Jadikan Kristus sebagai batu penjuru keberadaan kita. Gereja ada dan berdiri dan melayani, bukan karena uang, kekayaan, kepintaran, pengalaman, kekuasaan, tetapi karena Kristus. Oleh karena itu, marilah seluruh pelayanan dan ibadah kita dijalankan dalam kesadaran bahwa Kristuslah satu-satunya dasar dan hanya Kristuslah kita beribadah dan melayani. Bukan karena kuat dan hebat kita manusia, tapi karena belas kasihan karunia Tuhan yang memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami. Saat ini kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk beraktivitas, agar kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kami mohon pertolongan kasih Tuhan, agar apa yang kami usahakan, apa yang kami upayakan, Engkau memberkati, agar kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan ini. Inilah keberadaan kami ya Tuhan. Kami mempertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.